Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat pecinta sirah yang semoga Allah rahmati, yang semoga Allah ridai dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa dengan saya Rafiq Abidin, yang hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang sebuah sirah seorang yang sangat luar biasa, yaitu kita mungkin sudah kenal. Ia adalah Uwais Al-Qarni. Ia adalah orang yang tidak banyak dikenal di bumi, namun di langit justru malah menjadi selebriti. Kita akan belajar, coba kita lihat dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah, sungguh Allah menyukai hamba-hamba pilihan, tidak dikenal, terbebas dari segala tuduhan dan dosa, rambut acak-acakan, wajah lusuh berdebu, dan perut kosong. Ketika mereka meminta izin untuk masuk menemui para amir, mereka tidak diizinkan masuk. Ketika mereka melamar wanita-wanita kaya, mereka tidak dinikahkan. Ketika mereka tidak ada, mereka tidak dicari-cari. Jika mereka datang, kedatangannya mereka tidak membuat orang lain senang. Ketika mereka sakit, mereka tidak dijenguk. Dan ketika mereka meninggal dunia, mereka tidak didatangi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kami bisa mengetahui seorang di antara mereka itu? Beliau menjawab, dia adalah Uwais Al-Qarni. Para sahabat sepertinya agak penasaran ya, kemudian bertanya lagi, seperti apa ciri-ciri Uwais Al-Qarni? Rasulullah menjawab, bermata biru, berambut merah, kedua pundaknya lebar, tingginya sedang, berkulit merah kehitaman, selalu menempelkan dagunya ke dalam dadanya, ke dadanya, posisi begini, mengarahkan pandangan ke tempat sujud, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya sambil membaca Al-Quran, ya, menangisi dirinya sendiri, mengenakan dua pakaian tebal, ya, tidak dipedulikan, kemudian mengenakan sarung wol dan pakaian wol, tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Andai kata ia bersumpah kepada Allah, niscaya ia memenuhi sumpahnya. Ketahuilah, di bawah pundak kirinya ada kilauan putih. Ketahuilah, pada hari kiamat nanti akan diserukan kepada para hamba, masuklah kalian ke dalam surga. Dan dikatakan kepada Uwais, berhentilah. Lalu memberilah syafaat. Kemudian Allah mengizinkan memberikan syafaat kepada orang-orang sebanyak kabilah Robiah dan Mudhar. Kemudian di sini Rasulullah melanjutkan, yaitu wahai Umar, wahai Ali, apabila kamu berdua bertemu dengannya, maka mintalah supaya ia memohonkan ampun untuk kalian berdua. Niscaya Allah mengampuni kalian berdua. Ini adalah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, ya, tentang Uwais Al-Qarni. Selanjutnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, maka disinilah proses pengungkapan seorang sosok Uwais Al-Qarni mulai dilakukan dengan untuk mengenalinya, sebagaimana jawaban hadis Rasulullah itu. Kemudian coba kita akan melihat bagaimana
riwayat Usair bin Jabir berkata, ini ada beberapa tentang Uwais juga ya. Setiap kali bantuan-bantuan pasukan dari Yaman tiba, Umar bin Khattab selalu bertanya kepada mereka, apakah di antara kalian ada Uwais bin Amir? Sampai akhirnya Uwais datang, lalu ke Umar bertanya, kamu Uwais bin Amir? Ya, jawab Uwais. Umar kembali bertanya, dari Murad? Lalu setelah itu dari Qom? Iya, jawab Uwais. Umar kembali bertanya, apakah engkau sebelumnya menderita penyakit sopak, lalu setelah itu sembuh dari penyakit itu kecuali seukuran dirham? Iya, jawab Uwais. Umar kembali bertanya, engkau punya seorang ibu? Iya, jawab Uwais. Umar kemudian berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama bala bantuan dari Yaman. Ia berasal dari Murad, lalu setelah itu dari Qarn. Ia sebelumnya menderita penyakit sopak, lalu ia sembuh dari penyakit itu kecuali seukuran dirham. Dan ia memiliki seorang ibu, ia berbakti kepada ibunya. Andai kata ia bersumpah kepada Allah, tentu ia memenuhi sumpahnya itu. Jika engkau bisa meminta ia memohonkan ampun untukmu, maka lakukanlah. Maka kemudian Umar menyampaikan, maka mintakanlah ampun untukku. Nah ini, jadi ketika sudah ketemu Uwais, Sayyidina Umar bin Khattab meminta doa kepada Uwais ya. Uwais kemudian memohon ampun untuk Umar kepada Allah ya. Uwais bin Jabir meneruskan riwayatnya. Usair bin Jabir meneruskan riwayatnya. Umar kemudian bertanya, hendak kemana engkau pergi? Kufah, jawab Uwais. Umar bertanya, maukah aku tuliskan surat untukmu kepada wali kota Kufah agar ia memperlakukanmu dengan baik? Tuh. Jadi Umar memberikan semacam penawaran bantuan agar wali kotanya itu memperlakukan Uwais dengan baik. Uwais menjawab, aku lebih suka untuk berada di antara orang-orang awam. Masya Allah, orang yang mulia di hadapan Allah pengennya sama orang biasa aja. Nah, kemudian tahun berikutnya ada seorang dari kalangan terhormat dari mereka pergi berhaji, dan dia bertemu Umar. Umar pun bertanya kepadanya tentang Uwais. Orang yang terhormat tersebut menjawab, aku meninggalkannya dalam kondisi berpenampilan lusuh dan sedikit barang-barangnya. Baik, sebelum kita lanjutkan tentang kisah Uwais, saya akan coba memberikan satu pandangan bahwa Rasulullah memberikan satu pelajaran kepada Umar dan juga kepada Ali, perintahnya agar seorang pemimpin itu tidak mentang-mentang pemimpin. Maksudnya adalah tidak sombong. Untuk memberikan pelajaran pemimpin agar tidak sombong, maka Rasulullah memberikan pelajaran agar memintakan doa kepada orang yang terkesan biasa. Jadi kita bayangkan seorang presiden meminta maaf kepada rakyat yang tidak dikenal. Bayangin Pak, kalau yang dikenal masih mungkin Pak RT, Pak RW, atau mungkin seorang kepala desa gitu kan. Ini adalah orang yang tidak dikenal di kampungnya. Gitu. Artinya bahwa dia hanya seperti nggak begitu penting gitu dalam tatanan sosial itu mungkin ya. Namun disinilah pelajaran dari seorang Umar bahwa ya begitu. Jadi Allah itu mengukur dari tidak hanya dari sebuah penampilan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya ketakwaan itu dari
seseorang diukur dari ketakwaan di hadapan Allah. Nah, Umar bin Khattab yang menjadi seorang khalifah saat itu harus meminta harus meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Ini pelajaran berharga ya. Pertama, pelajaran Rasulullah agar Umar bisa memberikan sesuatu itu loss kepada negara ya. Kemudian juga untuk menumbuhkan rasa tawaduknya ya, untuk menghilangkan rasa sombongnya, diminta untuk memindahkan doa kepada Uwais. Yang kedua, Uwais Al-Qarni adalah orang yang biasa, tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit. Nah, dengan demikian sesungguhnya sesuatu yang tampak mulia di hadapan manusia belum tentu tampak mulia di hadapan Allah. Bagaimana Uwais ini begitu istimewa, begitu luar biasa di hadapan Allah. Kisah ini akan kita lanjutkan. Bagaimana seorang Uwais Al-Qarni begitu mulia di hadapan Allah, tidak terkenal di bumi tapi jadi selebritis di akhirat. Silakan simak video selanjutnya. Semoga yang stay at home hari ini memiliki satu inovasi, memiliki satu produktivitas, dan kita berdoa semoga Allah melindungi segenap bangsa Indonesia dari virus corona. Virus corona datang tidak untuk melemahkan kita, tapi datang untuk memunculkan potensi kita. Sesuatu yang datang itu adalah untuk memunculkan potensi kita. Kalau kita melihat orang marah, Allah hendak ingin memunculkan jiwa sabar kita. Kalau hendak ada orang benci sama kita, Allah itu hendak ingin memunculkan jiwa keikhlasan kita, memunculkan potensi kita, agar kita bisa membuktikan sesuatu yang baik. Namun ingat, penampilan di hadapan manusia yang tampaknya biasa belum tentu biasa di hadapan Allah. Justru Uwais Al-Qarni membuktikan penampilan yang biasa dari manusia, tapi dia mulia di sisi Allah. Semoga Allah merahmati dan semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan yang paripurna, dan semoga Allah meridhai seluruh amal soleh kita. Selamat berpuasa dan mari kita maksimalkan puasa kita. Hadza wallahu ya'ana wa yafadna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum